Film ini menceritakan tentang pembunuhan di suatu perbatasan antara daerah yang bernama York dan Maxville. Karena pembunuhan itu terjadi tepat di wilayah perbatasan, pihak kepolisian dari masing-masing daerah pun memutuskan untuk bekerja sama untuk menyelesaikan kasus ini dan mengesampingkan perbedaan wilayah. Sebelumnya perlu kita ketahui, polisi dari wilayah Maxville bernama Alden. Alden sempat pensiun, tapi karena menurutnya ada beberapa tugas yang belum dia selesaikan, Alden pun memutuskan untuk mencalonkan kembali. Dia sekaligus peran utama dalam film ini, dan polisi baru wilayah York bernama Joy. Sebelum Joy menjadi anggota polisi di wilayah ini, posisinya diisi oleh sahabat Alden yang bernama Clint. Namun karena istri dari Clint meminta agar Clint pindah tempat tinggal dan segera pensiun, posisinya terpaksa harus diisi oleh anggota baru, dan Joyla yang kini menggantikan posisi Clint. Mari kita mulai saja alur cerita filmnya. Bermula ketika beberapa orang sedang melakukan akting peragaan ulang sebuah perang revolusioner yang pernah terjadi. Peragaan ulang ini berjalan normal, tampak tidak ada yang aneh. Tapi suasana berubah ketika salah seorang pemeran yang bernama Gareth Barlow dinyatakan mati terbunuh oleh pelaku yang tidak diketahui. Hey Garrett, you know county line's out of bounds, right? Oh honey, I gotta call you back. Alden bersama beberapa rekannya sedang menikmati minuman beralkohol di sebuah restoran yang berada di perbatasan wilayah. Restoran ini milik teman dekatnya yang bernama Maddie. Di waktu yang sama, beberapa orang muncul dan menghampiri mereka. Orang-orang itu bernama Zan Van Zan dan Johnny. Alden tampak mengenal mereka. Van Zan merupakan orang yang licik dan Alden tampak tidak begitu menyukai kehadiran Van Zan. Kemudian Alden menyuruh mereka untuk segera pergi dari tempat itu. Get out of here. Tak lama kemudian, Alden ditelepon temannya yang menjadi pemeran peragaan ulang yang bernama Scooter. Scooter mengabarkan bahwa terjadi pembunuhan saat peragaan ulang berlangsung. Alden kemudian mendatangi lokasi kejadian. Scooter merupakan anggota polisi dari wilayah York yang merupakan wakil dari Joy. Bukan hanya Scooter, Alden juga bertemu rekannya yang bernama Warren, yang ikut serta dalam peragaan ulang. Dan Warren merupakan seorang pemeriksa medis untuk kedua daerah. Sebelum kedua pihak menyetujui untuk bekerja sama dan menyelesaikan kasus ini, Joy dan Alden sempat berdebat. Joy berpikir ini adalah kasus yang harus ditanganinya, sementara Alden mencoba menawarkan bantuan untuk menyelesaikan kasus ini bersama. Karena di saat bersama Clint, mereka berdua selalu bekerja sama. Tetapi Joy berbeda. You figured wrong. Setelah kejadian itu, di malam harinya Alden mengunjungi kantor Gareth, dan ternyata ada seorang maling yang sudah berada di dalam kantor itu. Alden berusaha menangkap maling tersebut, tapi sang maling mencoba melakukan perlawanan kepada Alden. Alden berhasil melumpuhkan maling tersebut, tapi sayangnya ada satu orang lagi yang memukulnya dari belakang, dan sang maling pun berhasil lolos. Sulit untuk mengira apa tujuan dari mereka. Apakah mereka bertujuan untuk mengambil dokumen-dokumen milik Gareth untuk menghilangkan jejak? Dan apakah mereka yang membunuh Gareth? Atau ini ada hubungannya dengan Van Zan? Karena Gareth merupakan seorang pengacara dari Van Zan. Keesokan harinya, Scooter menyarankan Alden bertemu dengan orang yang pertama menemukan mayat Gareth, seorang pria yang bernama Danny Bond. Dia juga merupakan seorang dokter gigi. Ketika Alden bertemu dengan Danny Bond, Alden mendapatkan sebuah petunjuk soal seseorang yang mempekerjakan Gareth sebagai pemeran akan merayakan pesta barbeque. Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan, mengapa perayaan itu diadakan setelah kematian Gareth? Di waktu yang bersamaan, Joy datang ke tempat dokter itu dan berpapasan dengan Alden. Joy kemudian bertanya kepada Alden mengapa dia berada di tempat itu. Alden beralasan hanya mendapatkan sikat gigi gratis. Joy berpikir bahwa Alden berada di tempat itu untuk menyelidiki kasus kematian Gareth. Padahal Joy sudah menjelaskan dia tidak membutuhkan bantuan Alden. I'm gonna arrest you for interfering with an official police investigation. Joy kemudian mengancam akan menggugat Alden jika Alden masih ikut campur dalam kasus di wilayahnya. Alden kemudian bertemu dengan orang yang mempekerjakan Gareth sebagai pemeran peragaan ulang. Dia bernama Riley. Riley menyadari bahwa ada kecurigaan dari Alden terhadapnya.
Riley menjelaskan bahwa acara perayaan barbeque sudah lama direncanakan dan tidak ada kaitannya dengan kematian Garrett. Kemudian Alden meminta nama semua orang yang terlibat dalam peragaan ulang. Meski Joy sudah melarangnya, Alden tetap melanjutkan untuk menyelidiki kasus ini. Dia kembali bertemu dengan skuter yang merupakan teman lamanya. Secara diam-diam mereka saling mengingatkan untuk berhati-hati jangan sampai Joy mengetahuinya. Skuter menyampaikan kepada Alden, senjata yang menembak Garrett bukanlah jenis senjata yang digunakan untuk peragaan ulang, melainkan senjata berjenis 9 mm. Keesokan harinya, wakil Alden yang bernama Dante memberikan update mengenai siapa saja yang pernah diperankan oleh Garrett. Dalam data ini hanya menemukan satu orang yang cocok yang bernama Brody Haywood. Dia dulu bekerja untuk Zan Van Zandt. Mereka mengira ada kaitannya dalam kasus ini. Terlebih Garrett adalah pengacara Zan Van Zandt. Brody baru saja dibebaskan setelah menjalani hukuman 6 tahun atas perampokan sebuah bank. Informasi dokumen menunjukkan bahwa Brody bekerja di bengkel wilayah York. Is that a late 18th century rifle in your pocket? Or could it be a 9mm? Alden dan Dante kemudian menuju tempat Brody bekerja. Dan ternyata Brody memiliki senjata berjenis 9 mm. Mereka berusaha untuk menangkap Brody untuk diberikan kepada Joy. Setelah memberikan Brody kepada Joy, Alden menyampaikan kemungkinan besar ini adalah jenis senjata yang digunakan untuk membunuh Garrett. Joy berpikir, jika benar Van Zandt otak di balik pembunuhan Garrett, mengapa dia membunuh pengacaranya sendiri? Alden tidak menjawabnya karena Joy mengatakan sendiri jika dia tidak membutuhkan bantuannya. Di suatu hari ketika Alden baru pulang ke rumah, dia tak sengaja melihat putrinya yang bernama Amber sudah berada di rumah, dan ternyata putrinya adalah seorang polisi juga. Dia sedang cuti hingga waktu yang ditentukan. Alden hanya memiliki satu anak. Istrinya sudah lama meninggal. Diketahui ternyata Alden punya hubungan dekat dengan Maddie. Singkat cerita, dari pemeriksaan balistik, senjata yang digunakan Brody bukan senjata yang membunuh Garrett. Yang artinya kemungkinan besar Brody atau Van Zandt tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Tapi naluri dari seorang Alden mengatakan jika Van Zandt terlibat. Sementara Joy tidak mendengarkan apa yang dikatakan Alden, dan dia lebih memilih untuk menyelesaikan kasus ini dengan caranya sendiri. Kemudian Alden bertemu dengan temannya yang merupakan seorang pengacara. Dia bernama Sam. Menurut analisis Sam, ada dua kemungkinan penyebab kematian Garrett. Yang pertama ada pada Van Zandt, dikarenakan Van Zandt sedang terpojok dalam sebuah kasus yang dimana hal ini bisa saja dibocorkan oleh pengacaranya sendiri. Yang kedua ada pada Johnny, yang dimana Johnny sudah mulai bosan karena selalu menjadi pemeran pengganti. I'd love to go after Van Zandt. Unfortunately, he lives in York. Hal itu Alden sampaikan pada skuter, dan Alden meminta agar skuter menyampaikan kepada Joy, karena jika Alden yang langsung menyampaikan kepada Joy, hal itu tidak akan didengar oleh Joy. Tapi nampaknya Joy sudah menduga bahwa informasi yang diberikan oleh skuter adalah informasi dari Alden, dan Joy langsung menemui Alden. Joy meragukan informasi itu dan Joy berpikir jika Alden memiliki dendam terhadap Van Zandt. Kemudian Alden menjelaskan bahwa informasi itu dia dapat dari Sam. Actually, it was Sam Tate. And if you feel like running anything by me, you know how to get a hold of me. Alden bersama rekan-rekannya kembali berkumpul untuk meminum alkohol dan bermain game poker. Tapi tak biasanya Sam tidak hadir di perkumpulan kali ini. Temannya yang merupakan seorang wali kota York sudah mencoba menelpon Sam, tapi tidak ada respon dari Sam. Padahal mereka semua tahu, kehidupan di masa pensiunnya, Sam hanya menikmati permainan poker. Alden yang merasa aneh dengan hal ini langsung pergi mengunjungi rumah Sam. Sam? Dan ternyata Sam sudah tidak bernyawa. Di tangannya terdapat minuman alkohol yang bernama Bourbon, yang merupakan minuman favoritnya. Joy mengira bahwa kematian Sam adalah murni bunuh diri. Mungkin bisa saja dia minum hingga depresi. Tapi Alden sangat yakin bahwa kematian Sam adalah dibunuh, karena bunuh diri bukanlah gayanya. Joy mengatakan dia akan melakukan otopsi dan penyelidikan menyeluruh. Keesokan harinya mereka berdua melanjutkan untuk menyelesaikan kasus ini. Ada satu hal yang mereka sadari, yaitu dua pengacara yang berselisihan meninggal dalam hitungan hari. Terlebih Sam meninggal saat menyelidiki Van Zandt.
Hal itu membuat Joy sedikit lebih yakin dengan apa yang dikatakan Alden, jika Van Zandt ada kaitannya di kasus ini. Saat Alden dan Joy sedang membuat surat pernyataan tertulis untuk Van Zandt, Warren yang telah melakukan otopsi terhadap Sam mengatakan bahwa penyebab kematian Sam adalah keracunan karbon monoksida. Dia menghirup asap selama hampir 10 menit. Warren menyimpulkan kematian Sam adalah bunuh diri. Meski begitu, feeling Alden tetap mengungkapkan jika Sam adalah dibunuh. Dan Alden menyarankan pada Joy untuk mencoba menginterogasi Van Zandt. Tetapi laporan dari Warren membuat Joy meminta berhenti mengkaitkan Van Zandt dengan kasus ini. You think you know better than an experienced medical In examiner? this case, absolutely. Alden yang masih yakin dengan feelingnya kemudian melaporkan kasus ini kepada wali kota York bahwa Van Zandt terlibat dalam kasus ini. Hal ini membuat Joy terkena teguran oleh wali kotanya dan langsung mendapatkan surat perintah. Joy kemudian marah kepada Alden dan terpaksa Joy harus menyelesaikan kasus ini bersama Alden. Kemudian Alden dan Joy mendatangi tempat Van Zandt. Di sana Johnny memberikan beberapa tembakan peringatan sebagai pertahanan mereka. Alden meminta agar Van Zandt segera keluar. My apologies. As you surmised, my bodyguard didn't realize you were in law enforcement. Kemudian Alden masuk dan mencari seseorang bernama Daryl Prattler. Ternyata Alden berpikir Daryl Prattler sedang menghapus dokumen-dokumen penting yang bisa menjadi bukti. Setelah itu, Alden menangkap Van Zandt untuk dilakukan interogasi. Saat Van Zandt dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba mobil itu meledak dan Van Zandt terbunuh akibat ledakan itu. Skuter juga mengalami luka berat dan membuatnya harus dirawat. Akibat kejadian ini membuat Joy kembali mendapatkan teguran keras dari sang wali kota. Karena sang wali kota menilai Joy tidak becus dalam menangani kasus ini. Bagaimana mungkin seseorang bisa menanam bom di kendaraan dinasnya sendiri? Kemudian wali kota meminta agar Alden yang mengambil alih untuk memimpin misi dalam kasus ini. Meski sebenarnya Joy mengatakan sang wali kota tidak ada kewenangan dalam hal ini, tapi sang wali kota mengancam dia bisa menarik anggaran yang dimiliki oleh Joy. Tujuan wali kota hanyalah agar kasus ini bisa ditangani oleh pemimpin yang lebih berpengalaman. Selanjutnya mereka melakukan penyelidikan bom yang meledakkan mobil tadi, dan mereka juga menyita handphone Johnny. Ternyata Johnny sempat menelpon seseorang yang tidak ada nama kontaknya tepat pada waktu bom itu meledak. Amber mencoba untuk menelpon nomor tersebut. Hey Johnny, how'd it go with Zach? Johnny? Setelah mendengar suaranya, Amber mengenali suara dari orang yang menerima telepon itu. Dia adalah sepupu dari Johnny yang baru saja keluar dari penjara, yaitu bernama Carl, yang merupakan teman Amber juga. Kemudian Amber menjebak Carl dengan nomor teleponnya sendiri. Amber mengajak Carl untuk bertemu di sebuah kafe. Setelah Carl masuk dalam jebakannya, Alden dan Joy langsung menangkap Carl untuk dilakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi, Carl menjelaskan dia tidak tahu apapun tentang bom itu. Dan ketika Johnny menelponnya, hanya membicarakan soal barang. Dia juga sedang memungut sampah ketika Johnny menelponnya. Carl juga sempat menjelaskan, Johnny pernah dijanjikan oleh Van Zandt akan diberikan wilayahnya sendiri. Tapi selama bertahun-tahun, Van Zandt belum pernah menepati janjinya. Alden dan Joy berasumsi jika Johnny lah yang sengaja membunuh Van Zandt karena sudah muak dengan apa yang dijanjikannya. Alden dan Joy memutuskan untuk menginterogasi Johnny. Ketika Johnny diinterogasi, Johnny bersumpah dia tidak membunuh Van Zandt. Meskipun Johnny sering berselisih dengan Van Zandt, dia tidak ada niatan untuk membunuh bosnya sendiri. Kemudian Johnny menekankan jika ada yang menginginkan kematian Van Zandt, itu adalah sang wali kota. Karena Van Zandt memeras sang wali kota. Johnny juga memiliki bukti ketika sang wali kota sedang berinteraksi dengan Van Zandt. Dan kini kemungkinan tersangka menjadi 2 orang. The mayor. Meski demikian, Alden berargumen dengan Joy. Alden kurang begitu yakin jika wali kota terlibat dalam kasus ini, karena dia sudah lama mengenal sang wali kota. Sementara Joy berasumsi kalau wali kota bisa saja mengetahui surat perintah lebih dulu, sebelum orang lain mengetahuinya. Yang artinya, sang wali kota mempunyai kesempatan untuk membunuh Van Zandt, karena dia tahu kapan Van Zandt akan ditangkap. Karena kasus ini semakin rumit untuk dibongkar, mereka memutuskan untuk minum bersama di restoran Medi bertujuan menenangkan pikiran.
Joy menanyakan kabar putri Alden. Alden menceritakan kalau nasib Amber hampir mirip dengannya. Amber telah kehilangan teman masa kecilnya yang bernama Step. Penyebab kematian Step adalah ketika Step sedang dalam perjalanan untuk menjemput Amber dari sebuah pabrik tua terbengkalai yang merupakan tempat berpesta, dia ditabrak oleh pengemudi truk yang sedang mabuk. Sementara pengemudi itu tidak mendapatkan hukuman hingga saat ini. Hal itu membuatnya merasa bersalah hingga saat ini. Setelah Dante melakukan penyelidikan, tidak ada seorang pun di lokasi kejadian yang menaruh bom pada mobil itu, yang berarti bom itu sudah dipasang sebelum mereka tiba di tempat kejadian. Hal ini memicu banyak pertanyaan dari mereka bertiga. Dante berpikir bisa saja targetnya bukanlah Van Zandt, melainkan orang yang menangkapnya. Joy berasumsi mungkin dia adalah target utamanya. Jika wali kota yang melakukan ini, mungkin tujuannya adalah agar Joy tersingkir dari posisinya dan kembali digantikan oleh Clint yang dijelaskan di awal film tadi. Karena sebagian besar orang di wilayah York kurang menyukai perempuan yang menjadi polisi. Bahkan Joy pernah mendapatkan ancaman pembunuhan ketika dia mengumumkan akan mencalonkan sebagai polisi. Alden menyampaikan ketika kematian Garrett, di malam harinya ada sebuah truk putih yang terparkir di depan kantornya, dan Alden menjelaskan tentang kejadian perampokan yang dilakukan oleh dua orang bertopeng yang dia yakini itu adalah Carl dan Johnny. Jika demikian, kemungkinan tersangka lebih dari dua orang. Joy menanyakan, mengapa Alden baru mengatakannya sekarang? Alden menjelaskan karena pada kejadian itu mereka berdua belum bekerja sama. Joy menegaskan bahwa mereka hanya punya dua tersangka, yaitu Johnny yang kini sedang dibuntuti oleh Dante, kemudian wali kota yang Alden tolak untuk dilakukan penyelidikan. Meski demikian, Joy menegaskan akan tetap melakukan penyelidikan terhadap sang wali kota dan memberikan satu pertanyaan kepada Alden, apakah dia akan ikut atau tidak. Sebagai partner yang baik, akhirnya Alden tetap ikut untuk menyelidiki sang wali kota. Dan saat berjumpa dengan sang wali kota, Joy memberikan foto yang dimana sang wali kota sedang bertemu dengan Van Zandt, yang menyimpulkan bahwa sang wali kota ada kaitannya dengan kematian Van Zandt. Namun wali kota menegaskan kalau pertemuannya dengan Van Zandt adalah Van Zandt ingin memberikan donasi kampanye kepadanya, karena tersiar kabar bahwa kampanye sang wali kota telah bangkrut, dan dia kalah jumlah suara dalam pemilu. Tapi sang wali kota menolak penawaran tersebut. Dan dalam foto itu tak terlihat jika sang wali kota menerima uangnya. Kemudian sang wali kota marah kepada Alden, kenapa membiarkan Joy untuk masuk ke kantornya. Joy menjawabnya jika Alden tidak membiarkan apapun, karena Joy pikir York adalah wilayahnya, dan sudah seharusnya menjadi investigasinya. Sang wali kota menegaskan, selama bertahun-tahun dia menjabat di pemerintahan, dia tidak menerima suap sekalipun. Dan dia juga tidak ada sangkut pautnya dengan pembuatan bom. Kemudian sang wali kota menantang Joy jika Joy ingin menangkapnya, maka segeralah lakukan. Dan jika tidak, wali kota meminta agar segera keluar dari kantornya. Joy dan Alden akhirnya keluar dari kantor sang wali kota. Clint never would have done this. Clint never had reason to. Saat Alden dan Joy keluar dari kantor sang wali kota, mereka melihat mobil truk putih yang merupakan milik sang wali kota. Di waktu yang sama, Dante mengabarkan kalau Johnny bersama dua rekannya sedang berada di suatu restoran yang kosong. Alden dan Joy segera menuju ke tempat itu. Di sana ternyata mereka sedang memukuli Billy. Alden dan rekannya yang telah tiba langsung menodongkan senjata kepada Johnny dan satu rekannya. Sementara Dante mengepung dari belakang. Tapi satu rekan Johnny yang bersembunyi berhasil menyandra Dante. Where's the third guy? Di sini Johnny membongkar bahwa merekalah yang menyusup ke dalam kantor Garrett di malam harinya setelah kematian Garrett. Tapi Johnny menegaskan kalau mereka tidak ada kaitannya dengan kematian Garrett atau Van Zandt. Alden dan Joy yang tak mau Dante terbunuh terpaksa harus angkat tangan. Tapi untungnya Joy berhasil mengelabui Johnny ketika dia lengah dan membalikan keadaan. Okay. Selanjutnya Alden dan Joy menginterogasi Billy. Kenapa Johnny dan Carl memukulinya? Billy menjelaskan bahwa Johnny menginginkan surat properti milik Van Zandt yang disimpan oleh Billy untuk ditandatangan dan diberikan kepadanya. Karena sebelumnya, Van Zandt pernah melakukan kesepakatan untuk menjual properti itu kepada pengembang. Tapi yang ditakutkan oleh Billy adalah properti itu disalahgunakan oleh Johnny. Oleh karena itu, Billy tak memberikannya kepada Johnny.
Billy juga mengatakan kalau kemarin Johnny mencoba untuk menembaknya. Meski dia tidak benar-benar melihat Johnny pada kejadian itu, tapi dia sangat yakin karena terlihat sebuah truk putih yang melaju kencang. Dan sebelumnya Johnny juga sempat memberikan ancaman. Di pagi hari ketika Amber sedang berjogging, tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabraknya dari belakang. Dan lagi-lagi itu adalah mobil truk yang berwarna putih. Hal itu membuat Amber mengalami sedikit retak bagian tulang rusuknya. Setelah Alden mengetahuinya, Alden langsung mengunjungi lokasi Amber ditabrak. Dan di sana Alden hanya menemukan jam tangan milik Amber. Kemudian Alden mengunjungi kantor sang wali kota, sekaligus memeriksa mobil truk putih yang digunakan oleh sang wali kota. Dan ternyata spekbor milik sang wali kota itu penyok. Hal itu membuat Alden menjadi yakin kalau sang wali kota lah yang melakukan semua teror ini. Alden menanyakan sang wali kota, mengapa spekbor mobilnya penyok? Sang wali kota menjelaskan jika dia ditabrak oleh seseorang yang melarikan diri. Alden kemudian menjelaskan bahwa putrinya baru saja ditabrak oleh seseorang yang menggunakan mobil truk putih. Sang wali kota yang menyadari kalau Alden mengalami kecurigaan pada dirinya, langsung menegaskan kalau Amber sudah dia anggap seperti anaknya sendiri. Tidak mungkin jika dia melakukan itu pada Amber. Alden dan Joy bertujuan menjenguk skuter yang sedang dirawat. Alden mengatakan kepada Joy, mungkin kecurigaan Joy kepada wali kota itu benar. Dan Alden merasa bersalah terhadap Joy karena tidak mempercayainya. Joy meminta agar Alden lebih tenang, karena Joy menyadari kalau Alden sedang tidak dalam kondisi pikiran terbaiknya. Kemudian, Maddie memanggil mereka dan mengatakan kalau skuter sudah sadar. Alden. Scooter's awake. Skuter merasa bahwa menjadi korban kejahatan benar-benar berdampak buruk padanya. Skuter juga sempat bermimpi dan inti dari mimpinya itu menyimpulkan jika dia menjadi korban kejahatan namun dia tidak mendapatkan keadilan, hal itu membuatnya memandang hidup dengan cara yang sangat berbeda. Hal itu membuat Alden dan Joy berasumsi mungkin semua teror ini dilakukan oleh orang yang merasa menjadi korban yang menginginkan keadilan tapi tidak pernah mendapatkannya. Berharap mendapatkan sebuah petunjuk, Alden kemudian memutuskan untuk mencoba kembali berbicara dengan Billy. Let's have another chat with our friend Billy Morton. Alden dan Joy langsung menuju ke rumah Billy, tapi sayangnya mereka terlambat. Tiba di sana, mereka melihat Billy sudah terbunuh. Alden merasa khawatir dengan putrinya dan langsung menelponnya. Hello, Alden. Dan ternyata yang mengangkat panggilan itu adalah Warren yang merupakan rekannya sendiri. Warren telah menyandra Amber dan membawanya ke sebuah gedung terbengkalai. Cerita membongkar bahwa Warren adalah ayah dari Steph, seorang teman Amber yang meninggal karena kecelakaan saat menjemput Amber. Dan Warrenlah pelaku sebenarnya di balik semua ini. Warren membunuh Gareth Barlow karena Gareth meyakinkan juri dengan menuduh bahwa skuter itu mengacau. Warren yang tak terima kemudian membunuh Gareth dengan senjata berjenis 9mm. Kemudian Sam juga bukanlah bunuh diri, melainkan dibunuh oleh Warren dengan memberikan obat bius. Dan Warren memanipulasi kematian Sam dengan alasan keracunan karbon monoksida agar Alden semakin menaruh kecurigaan kepada Van Zandt. Dengan latar belakang kimia, membuat Warren cukup pengetahuan untuk membuat bom. Dan dialah yang memasang bom pada kematian Van Zandt. Kemudian Warren membunuh Billy karena dia sempat meniduri Steph dan dia adalah orang yang membuat supir truk itu mabuk sehingga menabrak Steph. Dan Warren juga yang menabrak Amber ketika dia sedang jogging. Kini dia akan membunuh Amber di hadapan Alden. Alasan dari semua yang telah Warren lakukan tak lain yaitu membalas dendam dan mencari keadilan untuk putrinya. Beruntungnya, Joy datang sehingga membuat Warren kehilangan fokus, lalu Amber sedikit melakukan perlawanan dan Joy berhasil menembaknya. Setelah semuanya berakhir, Alden bersama rekan-rekannya kembali berkumpul di restoran Maddie untuk minum bersama dan menikmati permainan poker. Dan film pun selesai. Saya Alan, mohon maaf jika ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.